Apa yang terjadi kalau badan kita sakit? Inflamasi, radang. Jadi radang itu ada beberapa tanda: kemerahan, nyeri, bengkak, panas. Contohnya misalnya gini, kita kurang tidur aja, bangun pagi tuh nggak enak, badannya nggak enak, beda lah. Apa yang terjadi? Radang. Kalau kita nggak pernah nge-gym, tiba-tiba nge-gym, badan kita sakit semua, itu sebenarnya radang yang terjadi. Nah, jadi hati-hati sekali dengan tanda-tanda di badan kita. Misalnya gini, kita merasa makin lama badan kita makin gemuk, tambah berat badan, terus mulai keluar jerawat, sakit, nyeri di lutut, itu sebenarnya radang. Karena tubuh kita nggak mau lagi terima kelebihan energi atau kelebihan lemak. Tiap kali kita makan, kita butuh gula. Jadi kita makan gula, kita makan karbohidrat, menghasilkan gula atau glukosa, sehingga glukosa itu dipakai buat energi, buat mikir, buat kerja, buat semangat lagi, bisa kerja. Kemudian kelebihannya ditaruh di bawah kulit, jadi lemak. Mulai kita membesar. Kemudian 4-6 jam lagi, lapar lagi, makan lagi, kasih karbohidrat lagi, kasih glukosa lagi. Kelebihannya ditaruh lagi, jadi di bawah kulit, jadi lemak. Terus seperti itu terus. Makin lama makin gede. Sampai satu saat tubuh kita nggak mau lagi terima gula atau glukosa. Disebut resistensi insulin. Tapi nggak boleh gula tinggi dalam darah, sehingga ditaruh di mana? Di liver, di jantung, di pankreas, di usus. Ususnya berlemak. Nggak mau, badan tuh nggak mau. Radang. Mulai nggak enak, mulai sakit kepala, tensinya mulai naik. Tapi tubuh kita juga adiksi. Jadi artinya tubuh kita juga karena insulinnya tinggi, jadi kita minta lagi gula, minta lagi glukosa. Jadi kalau nggak makan sakit mah. Terus ditumpuk terus. Kurang tidur, olahraga, kurang tidur, makan banyak. Radang semuanya. Nah jadi Operasi plastik bikin radang. Makanya kadang-kadang pada saat operasi atau setelah operasi kita berikan anti peradangan supaya nggak terlalu bengkak. Kebentur aja bikin bengkak. Tubuh tuh nggak mau dibenturin, jadi bikin merah, bengkak, radang. Jadi banyak sel-sel imun lari ke situ, membengkak, meradang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan jaringan di situ. Terus kita tambahin apa? Kurang tidur, parah. Aduh, habis operasi nggak enak nih, saya mesti yang seger-seger, minum boba. Makin parah. Enak sih di pikiran, di otak kita enak, tapi badan kita meradang. Dapat makanan di otak. Kenapa? Karena otak kita craving, kelaparan dengan gula. Karena kita biasa berikan gula. Habis itu nggak bisa. Saya mesti nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, saya mesti makan. Saya nggak bisa tenang, saya mesti merokok. Radang setelah operasi, badan kita sedang meradang karena insulin kita tinggi, terlalu banyak glukosa di badan kita, terlalu tinggi insulin di badan kita. Rokok, asap rokok bikin radang di dalam paru-paru. Badan kita nggak mau. Apa yang terjadi? Penyembuhan makin lama. Nah, kita itu dibiasakan dengan satu stres. Saya biasa bekerja seperti ini, kemudian saya atur dengan istirahat. Saya biasa angkat beban 10 kilo, misalnya. Kemudian tubuh kita dapat radang dong, dapat stres di otot. Dia akan menyesuaikan dirinya. Kapan dia menyesuaikan dirinya terhadap angkatan 10 kilo? Otot ini akan menyesuaikan pada saat pemulihan. Jadi biasanya kita ngangkat 10 kilo, sama orang yang biasa mengangkat 1 kilo, itu pasti beda. Stresnya beda terhadap badan. Makanya harus gradual. Harus bertahap. Kapan perbaikannya? Pada saat istirahat. Jadi kalau Anda olahraga, Anda pasti butuh istirahat. Kalau Anda olahraga dan istirahatnya kurang, radang di badan. Jadi bikin seimbang ya. Bikin seimbang olahraga, kebiasaan kita merokok, tidur, kalau seimbang. Jadi saya olahraga kuat, saya kurang tidur, misalnya kan atau bukan olahraga deh, aktivitas kerja sampai malam gitu, kurang tidur, makan parah, berat badan naik, merokok lagi, udahlah, coba dikurang-kurangin lah.
Misalnya ya udah kerja sampai jam segini, sisanya doa aja, serahkan sama Allah. Istirahat, cukup bekerja di jam segini sampai jam segini. Jadi mengurangi inflamasi atau radang di badan kita. Atau mulai kurang karbohidrat atau mulai puasa. Puasa mungkin lebih mudah skip sarapan atau kurangi sarapan daripada puasa Ramadan ya. Karena nggak minum. Kalau ini puasa skip sarapan, Anda boleh minum. Atau mulai dengan mengurangi konsumsi karbohidrat atau gula. Jadi saya nggak bisa, saya masih merokok ya, kurangi rokoknya. Jadi mulai mengurangi radang di badan Anda. Jadi bayangkan kalau misalnya badannya sedang meradang terus operasi. Gimana? Penyembuhannya gimana? Lambat sekali penyembuhannya. Bisa efek samping, bisa hasil yang nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi penyembuhan di badan itu penting juga. Jadi bukan cuma, rencananya seperti ini, bakalan jadi seperti ini. Enggak, di badan kita beda. Contohnya, misalnya kalau sakit kepala, satu orang pakai Panadol nggak masalah, paracetamol nggak masalah, satu lagi mesti pakai obat yang lain. Satu lagi mesti dosisnya lebih besar. Itu beda loh. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Nah, badan kita menentukan penyembuhan. Bagaimana mau awet muda? Bagaimana sehat? Bagaimana dengan umur panjang? Banyakan radangnya atau banyakan pemulihannya di badan kita? Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya.